Nah, ini Bapak Ibu, mereka mentafsirkan hanya sesama mereka. Mereka mentafsirkan ayat Alkitab. Bang, saya pengen tahu, saya kalau tanya anak saya yang umur 5 tahun, domba itu binatang apa manusia, nak? Pasti dia jawab binatang, Bang. Di mana? Ini si Nora, Silakan Bapak Ibu. lapor. Saya, Bang. Nah, silakan lapor. Nanti ketika dilapor nangis. Ya. Mantap dari, terima kasih sister. Apa kata si Nora Aritonang Bapak Ibu? Domba itu binatang apa manusia, nak? Semua orang tahu domba itu binatang. Dia tidak tahu Bapak Ibu, domba yang dimaksud dalam Alkitab itu adalah perumpamaan. Karena kita kehilangan gembala, kita butuh gembala, kehilangan arah. Maka firman Tuhan katakan, dombaku pasti mendengar suaraku. Mereka domba shopo, saudara. Ya. Domba shopo. Itu perumpamaan, bro. Makanya orang yang tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya, orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, itu penafsiran demi penafsiran, penafsiran demi penafsiran. Nah, kalau kita Bapak Ibu menafsirkan kitab mereka dalam 24 jam langsung ditangkoi. Ya. Kalau kita mentafsirkan kitab mereka dalam kurun waktu 24 jam langsung ditangkoi. Ini sesama mereka. Sesama mereka bisa membahas Alkitab, saudara. Apakah kitabnya tidak pernah mereka baca lagi? Atau jangan-jangan mereka tidak bisa baca Arab? Selalu yang dibahas Alkitab, 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 Alkitab. Makanya di dalam fiti saya Bapak Ibu, di sebuah fiti saya, gara-gara Alkitab, mereka lupa terhadap kitabnya. Lupa membaca kitabnya. Setiap saat mereka sibuk membaca Alkitab. Itu gara-gara Bible. Gara-gara Bible, mereka sudah melupakan kitabnya dan sibuk setiap saat, setiap waktu, setiap hari membahas Alkitab. Tiap saat. Tetapi mereka tidak terima. Makanya Bapak Ibu, mereka selalu mencoba untuk menafsirkan. Bapak Ibu tahu Harry Pras? Ya, Harry Pras yang ada di YouTube itu, Bang Harry Pras. Dia memberikan tanggapan yang sangat luar biasa terhadap Donditan yang mencomot-comot Alkitab, yang memotong satu ayat. Harry Pras bilang, ayat itu sudah kau potong. Kalau kamu tidak potong, jelas ayat tersebut, kata Harry Pras, Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu kata Harry Pras. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Gara-gara domba. Anak saya pun domba itu tahu binatang. Siapa yang tidak tahu domba itu memang binatang? Tetapi kamu tahu tidak? Domba yang dimaksud dalam Alkitab adalah perumpamaan. Ya. Bukan domba yang berbulu lebat. Ini. Dengar lagi. Siang ini kita iris tipis-tipis, saudara. Ya. Iris tipis-tipis siang ini. Ya, kita iris tipis-tipis. Oke Bapak Ibu. Mereka tidak dianggap. Mereka minta supaya mereka dianggap. Tidak mau dianggap. Makanya Alkitab mencatat, hanya orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Hanya orang yang ada Roh Kudus. Orang yang tidak punya Roh Kudus dalam hatinya tidak bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Sekalipun dia pinter, hebat, ya, jago dia, debat dia hebat, jago segala macam, mencaci maki dia jago, menghina dia jago, mengolok-olok dia jago, menertawakan dia jago, mengumpat dia jago. Tapi bila Roh Kudus tidak ada dalam hatinya, dia tidak akan bisa mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini saudaraku. Kita bisa mengatakan Roh Kudus itu, Yesus itu Tuhan karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Saya juga dulu begitu, saudara.
Bang, saya pengen tahu, saya kalau tanya anak saya yang umur 5 tahun, domba itu binatang apa manusia, nak? Pasti dia jawab binatang, Bang. Iya, pasti dia jawab binatang, Nora. Tanpa kamu tanyakan pun orang tahu domba itu binatang. Tapi hati kamu tidak sampai ke situ. Karena hatimu dikuasai oleh kegelapan, oleh kebencian. Kamu tidak tahu maksud itu adalah perumpamaan. Domba itu maksudnya perumpamaan, bukan binatang kaki 4, bukan, Nora. Makanya jangan jadi daleh. Nah, begitu kau sudah jadi daleh, udah hancur kau. Gak tahu lagi mana binatang sungguhan, mana kata-kata yang perumpamaan, sudah tidak tahu lagi kau. Padahal di dalam kitabnya dia juga ada surat yang namanya ini. Jangan dibaca, nanti kena penistaan agama. Daleh. Disuruh sekolah minggu dulu, kau lari. Opungmu mengantarkanmu dulu untuk sekolah minggu, kau tidak mau sekolah minggu. Lari kau. Diharapkan sama orang tuamu kau sekolah minggu. Kakak adikmu disuruh kau sekolah minggu, kau tidak mau sekolah minggu, lari kau. Akhirnya sudah dewasa kau jadi daleh. Nah ini dia. Makanya sekolah minggu. Daleh. Saya yang tidak sekolah minggu saja saya tahu apa itu domba, apa itu binatang, mana makanan, mana yang bukan makanan, tahu saya. Tapi sebagaimana saya katakan semalam, orang Kristen itu yang namanya 4 kaki dimakan semua kecuali kursi dan meja. Itu yang tidak dimakan. Kalau itu bisa dimakan, kami makan juga, kami sikat. Nah, makanya jangan lari daripada sekolah minggu. Jadi daleh. Ya, orang-orang Batak, pemuda-pemudi Batak jangan ada jadi daleh. Tidak tahu lagi mana perumpamaan, mana yang bukan perumpamaan. Lanjut lagi. Di mana? Silakan lapor. Saya pengen lihat apakah Theos di sini, apakah Theos ini mempunyai anak binatang? Boleh kan saya asumsi kayak begitu? Boleh. Anak domba Theos. Boleh kau suka-suka kau asumsi. Tapi asumsimu sesuai dengan Alkitab tidak, itu yang paling penting. Kamu asumsi Theos itu binatang, Theos itu dewa, tidak ada masalah bagi kami. Ya. Boleh kan saya berasumsi? Boleh, tidak ada yang larang. Apalagi kau sudah jadi daleh, siapa yang mau larang? Apa kau setelah kau bilang begitu, boleh kan saya asumsi begitu? Apakah ada orang Kristen, ada orang Batak yang jadi daleh ikut gaya kau? Enggak ada. Bapak Ibu, saya melihat hari-hari ini ya, saya merasakan ya, orang Batak hari-hari ini semakin kuat imannya. Kenapa? Karena melihat tingkah laku mereka. Ada orang Batak yang mau meninggalkan Yesus. Mereka sekarang sudah berpikir 1000 kali. Kalau aku meninggalkan Yesus, jangan-jangan mulutku seperti mulut daleh nantinya. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Ya, orang Batak, orang Nias, orang Manado, orang Papua. Ada di antara mereka pastinya. Ada yang ingin meninggalkan Yesus karena kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta. Tapi hari-hari ini ketika melihat mulut mereka begitu keji Bapak Ibu, tidak jadi mereka jadi daleh. Justru iman mereka ditambah kuat. Iman mereka tambah kuat, iman mereka tambah semangat. Ditambah lagi saya setiap hari bilang, semua orang Batak, semua orang Nias, semua orang Manado, semua orang Papua berpegang teguh pada firman Tuhan, pandang Yesus, lihat Yesus, perhatikan Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Sekalipun dia wujudnya manusia, tapi dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia mengajari kita, dia memberikan contoh, dia memberikan teladan kepada kita, dia memberikan damai sejahtera kepada kita, dia memberikan kesejahteraan kepada kita, dan dia memberikan keselamatan kepada kita. Bukan saja kesembuhan, tetapi keselamatan dia berikan, nyawanya dia berikan kepada kita. Itu Yesus. Ada yang bilang Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus itu utusan. Saya belum pernah melihat ada nabi, ada rasul, ada utusan sehebat Yesus. Belum pernah saya lihat.
Kalau kita menjawab seperti itu, tapi kan kalian mengatakan Yesus itu Tuhan. Ketika kita mengatakan Yesus Tuhan, mereka bilang itu nabi, itu rasul, itu utusan. Ketika kita mengakui bahwa dia nabi, dia rasul, dia utusan, coba tunjukkan kepada kami, ada tidak utusan, rasul, nabi sehebat Yesus? Tapi kan dia Tuhan. Nah, lagi. Serba salah Bapak Ibu, serba salah. Mari kita dengar lagi asumsi dia. Mari kita dengar lagi asumsi dia. Dan siapa yang peduli terhadap asumsi dia? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu yang nonton 650 tahun. Ya, 650 tahun. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu yang nonton 655. Ada tidak yang terpengaruh dengan asumsi dia bahwa domba itu binatang? Saya Muslim, nyimak. Oke, brother, silakan simak, tidak masalah brother ya. Sehat selalu. Terima kasih brother sudah mau menyimak. Ada tidak di antara Bapak Ibu yang terpengaruh? Kak Agnes, terima kasih Kak Agnes. Ada? Ada yang terpengaruh dengan omongan Dale? Berapa orang yang tulis? Ada yang terpengaruh dengan asumsinya si Dale? Tidak. Siapa yang peduli asumsi dia? Harusnya si Nora dan teman-temannya, kalau memang benar-benar dia mu'alaf, kalau benar-benar dia sudah mu'alaf, ya, kalau benar-benar dia mu'alaf, dia pelajari Islam yang benar. Dia belajar Al-Quran secara benar. Dia belajar hadis secara benar. Dia belajar adab, budi pekerti, akhlak secara benar. Dia belajar sejarah secara benar. Bagaimana dia bisa membawa saudaranya untuk masuk agama Islam. Bagaimana dia bisa membawa teman-teman dan adik-adiknya, abang kakaknya bisa masuk ke agama Islam. Ini yang harus dia pikirkan. Bukan dia sibuk mengolok-ngolok Alkitab. Nah ini makanya saya bilang selalu, para ustadz, para alim ulama harus peduli terhadap para mu'alaf. Bimbing mereka, bina mereka, mentori mereka, didik mereka. Ini yang harus dilakukan oleh para alim ulama. Ya, ini yang harus dilakukan oleh para alim ulama. Banyak yang sudah jadi mu'alaf, lewat donditan, lewat Zuma. Nah, mu'alaf ini dididik. Kalau dulunya dia karakternya tidak baik, ketika dia menjadi orang Islam, dia punya karakter yang baik, punya tutur kata yang baik, punya tutur kata yang sopan santun. Ada kepedulian dia terhadap sesama. Ada kasih dia terhadap sesama, kalau punya kasih, itu kalau punya kasih. Ada pengampunan. Dia menjadi terang kalau ada terang. Dia menjadi garam kalau punya garam. Ini yang harus dilakukan. Jangan begitu dia hari ini dia mu'alaf, besok dikasih panggung. Dia bukan bercerita kenapa dia mu'alaf. Dia hanya menghina agamanya yang lama, menghina kitabnya yang lama, menghina imannya yang lama, menghina Tuhannya yang lama. Ini karena ketidakpedulian orang-orang tertentu dalam agama yang dia anut sekarang ini, yang dia anut saat ini. Harus dipikirkan itu. Islamic Center ada, Mu'alaf Center, sorry. Mu'alaf Center itu kan ada. Fungsi Mu'alaf Center untuk apa? Apa hanya untuk mengkristenkan, mengislamkan orang Kristen? Lalu setelah kalian islamkan, tidak peduli lagi terhadap mereka yang sudah kalian islamkan, sehingga dia menghujat, dia menghina. Bahkan kalian kasih support lagi. Tidak ada seperti itu, tidak boleh. Gereja tidak pernah mensupport murtadin. Tidak pernah. Kecuali murtadin itu melakukan penginjilan. Kalau murtadin, setiap saat asik dia menyerang imannya yang lama, menyerang agama yang lama, tidak ada gereja yang mensupport. Bahkan dibina, ditelepon, kau jangan begitu, kau jangan begini, kau harus mau dimentorin. Saya berkali-kali ulang, berkali-kali saya ceritakan bagaimana saya dididik oleh mentor saya, bagaimana saya diajari oleh bapak gembala saya, oleh pendeta saya.
Diajarin. Bukan begitu saya sudah masuk Kristen, saya dikasih panggung, dikasih mic, disuruh menghujat agama saya yang lama. Tidak seperti itu. Diajarin, dididik. Tidak boleh main HP sembarangan. Tidak boleh berteman dengan orang Kristen yang tidak saya kenal agar fokus belajar, berdoa, puasa. Didikan kami itu doa, puasa, belajar. Doa, puasa, belajar. Bersihkan gereja. Bersihkan WC gereja. Habis itu doa, puasa, belajar, bersihkan gereja. Bersihkan WC gereja. Ketika makan nasi dengan tempe. Makan nasi dengan telur. Makan nasi dengan tahu. Itu. Nanti kadang-kadang ada orang yang kasih berkat kepada kami. Berkat itu bisa kami pergunakan untuk beli sabun mandi, beli odol. Karena di keluarga tidak menerima lagi kami. Orang-orang di sekitar kami menolak kami. Bahkan kami diintimidasi. Ini saudaraku. Alkitab mengatakan yang bertahan sampai akhir, orang itu mendapatkan mahkota. Dan puji Tuhan dengan didikan itu di sebuah gereja di daerah Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah, Bapak Ibu, saya bisa seperti ini. Kalau semalam saya katakan, saya jadi PNS, Pegawai Negeri Surga. Itu dia. Ya, ini harus diperhatikan oleh teman-teman Muslim. Setiap ada orang yang mu'alaf, boleh kalian bangga, tapi didik mu'alaf itu. Ajari dia. Benar-benar kalian ajari supaya dia bisa mempengaruhi keluarganya supaya masuk Islam. Itu seperti saya. Saya ada satu orang yang baru bertobat. Orang daerah Perlak, orang Aceh. Tidak pernah saya undang untuk naik komal, tidak pernah. Tidak pernah saya suruh dia untuk bersaksi, kamu pergi ke komal ini, kamu bersaksi supaya kamu dapat kawin di situ. Enggak pernah. Tidak pernah. Bahkan saya larang. Dia berkata, Bang Pendi, boleh saya naik? Boleh naik, tapi diam, tidak boleh bersuara. Paling kamu bersuara sebentar, habis itu diam. Akhirnya tidak bisa dia naik. Dia bilang, kalau begitu tidak ada guna Bang Pendi. Memang tidak ada guna. Belajar dulu supaya berguna nantinya. Sekarang tidak ada guna. Tapi kamu belajar, nanti kamu berguna. Kamu sudah mendapatkan kasih karunia, sudah mendapatkan anugerah, sudah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Belajar, berdoa, puasa. Belajar, berdoa, puasa. Belajar, berdoa, puasa. Yang tidak tahu, tanyakan sama saya dan tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan yang patut kamu, yang sudah saya tunjukkan. Ini sama orang ini kamu belajar, sama orang ini belajar. Ini pendeta ini nomor HP-nya. Kamu tanya 24 jam, pasti dijawab. Akhirnya belajar, dia sekarang udah belajar. Kalau sudah siap nantinya, saya angkat dia jadi PNS saya. Ya, apa itu PNS? Pegawai Negeri Surga. Saya yang angkat nanti. Apa itu pegawai negeri surga? Evangelis. Apa itu evangelis? Penginjil Bapak Ibu. Tanyakan. Nanti dia suatu saat akan bersaksi. Ada yang kasih uang dia? Enggak ada. Kemarin dibaptis dari Perlak, dia berangkat ke Medan. Dia tanyakan kepada saya bilang, saya belum ada berkat untuk ongkos, sabar dulu. Akhirnya saya tidak tahu dari mana dia dapat berkat. Dia bisa pergi ke Medan, dan di Medan ada hamba Tuhan yang terima dia, dibawa jalan-jalan, diajarin, diceritakan man huwa Yasu'a, siapa itu Yesus, dibacakan Alkitab, belajar. Akhirnya beberapa hari di Medan dibaptis. Habis itu pulang lagi ke Aceh. Bangga kita. Di satu sisi kita bangga, tapi kita expose dia? Tidak. Karena baru. Kalau tidak siap nantinya, tidak siap dengan hinaan, bisa kembali. Tapi daripada itu semua adalah biarlah, kata Yesus Kristus. Engkau jangan berbangga, Pendi. Semua orang Kristen, semua yang ambil bagian, jangan bangga dengan apa yang sudah kalian lakukan. Tapi berbahagialah, berbanggalah, kata Alkitab dalam Injil Lukas. Karena nama kalian tertulis di Kitabul Hayah, di buku kehidupan. Kitabul Hayah, nanti dibilang lagi, kita ambil punya mereka karena bahasa Arab. Kitabul Hayah. Ma makna Kitabul Hayah? Kitab kehidupan. Nanti kalau mereka dengar dibilang lagi punya mereka karena pakai bahasa Arab. Mati Pendi. Mati si Pendi ini. Itu. Ya kan Bapak Ibu? Para Yesus katakan, berbahagialah kamu karena namamu terdaftar di kitab kehidupan. Ini yang harus kita bangga, saudara. Harus bangga.
Habis itu yang membuat saya bangga adalah orang yang baru bertobat ini nurut apa yang saya bilang. Karena saya tidak menjerumuskan. Saya bilang, kalau kamu tidak mau dengar apa kata saya, kamu cari mentor lain. Kalau kamu tidak mau cari mentor lain, ya kamu kembali ke agamamu yang lama. Tidak masalah. Saya tidak rugi. Tapi kamu sudah tahu keselamatan. Justru kamu yang rugi. Nah, saya ajarin itu Bapak Ibu. Saya ikutin kata-kata mentor saya. Mentor saya itu mengajarin saya itu begitu kejam sekali. Sangat kejam. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau cari tahu di YouTube saya ya. Di YouTube saya Injil Habaget itu ada sebuah khotbah saya, mentor yang kejam. Nah, itu saya menceritakan di khotbah itu bagaimana mentor saya mendidik saya begitu kejam. Persis seperti Yesus Kristus mengutus ke 70 murid lain. Apa kata Yesus? Pergi. Kata Yesus, di sana engkau kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala, kata Yesus. Engkau harus pergi ke sana untuk mencapai tujuan. Kuberikan satu visi dan satu misi kepada kau. Kau harus pergi ke sana untuk mencapai satu tujuan. Tapi ingat, di sana itu ada serigala. Cerdiklah kamu seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Kita harus pergi, tapi Yesus sudah katakan di sana ada serigala. Tapi kalian harus pergi. Kita didorong untuk pergi, tapi kita juga diberikan ketakutan. Ditakut-takutin kita oleh Yesus. Di situ ada serigala. Tetapi Yesus memberikan solusi kepada kita. Kamu harus cerdik dan kamu harus tulus. Dan Yesus katakan di dalam kitab Lukas itu, Bapak Ibu, apa? Jangan bawa apa-apa. Jangan bawa apa-apa. Kejam sekali Tuhan. Kejam Bapak Ibu. Ketika Yesus, saya membaca ketika Yesus mengutus ke 70 murid lain, itu sangat kejam sekali Bapak Ibu. Yesus melarang bawa apa-apa. Bahkan Yesus di situ melarang murid yang diutusnya untuk bersalaman. Tidak boleh bersalaman. Kalau kamu berpas-pasan di jalan, tidak boleh salam-salaman. Oh, kalau bahasa kita Bapak Ibu, cipika-cipiki. Ini saya ketemu misalnya siapa di sini? Ketemu Bang Nabirong. Saya salaman sama Bang Nabirong, cipika-cipiki, pelukan. Saya bilang, Bang, besok saya pelayanan ke Mentawai ya, ke Padang ya. Bantu saya ya. Yesus larang itu Bapak Ibu. Larang. Itu tujuannya Yesus katakan, ketika bertemu orang di jalan, jangan berikan salam. Terus pergi kepada tujuan, agar tidak lalai. Di sana orang membutuhkan kamu, orang menunggumu. Kalau engkau lalai, gara-gara banyak cerita, gara-gara meminta, di sana sudah dicuri dombamu itu. Nah ini Bapak Ibu, terus pergi. Nah, makanya di saat pelayanan Bapak Ibu, kalau belum selesai pelayanan, saya tidak banyak telepon orang. Saya fokus kepada pelayanan saya. Nah, ini besok saya berangkat ke Padang. Besok tanggal 15 sore saya berangkat ke Padang dari Jakarta. Tanggal 17 saya ke Mentawai Bapak Ibu. Nah, di Mentawai, pulau-pulau mana yang saya kunjungi selama 20 hari, nah, itu sudah saya susun rancangan-rancangannya. Perencanaan-perencanaan sudah saya buat. Ada hamba-hamba Tuhan di Mentawai tidak saya kabarin. Supaya fokus pelayanan di Mentawai yang sudah saya rancangkan bersama dengan Bang JDP. Nah kalau tidak Bapak Ibu nanti dipanggil. Bang Pendi mampir di rumah ya. Nah begitu mampir di rumah Bapak Ibu habis waktu di situ 1 hari. Karena sebelum makan B2 tidak boleh pergi dari rumah itu. Nah ini Bapak Ibu. Nah kalau saya mampir, gembala di sana sudah beli babi dulu. Ini beli babi, ini panggang kesukaan Pendi katanya. Nah Pendi suka yang dipanggang, dia panggang nih. Nah, ini masa ini Maya, nah, dibilang sama ibu gembala, Ma, ini masa ini nih panggang nih biar urusan kami laki-laki. Panggang. Habis waktu saya di situ 1 hari Bapak Ibu. Benar saya bilang. Makanya saya dengan Bang JDP kalau pergi itu tidak boleh kasih tahu siapapun. Bang JDP punya teman, saya punya teman. Saudaraku, kita berangkat, dirimu jangan kasih tahu temanmu, sahabatmu, kerabatmu. Saya tidak kasih tahu teman, sahabat, kerabat saya. Kita ke tujuan kita mana? Ke Medan, kita stop di Medan. Kita kemana? Di Aceh. Aceh mana? Sigli, kita stop di Sigli. Terus kita ke Banda Aceh. Habis itu kita ke Takengon. Habis itu kita balik lagi. Terus kita balik ke Medan. Baru kami terkaget-kaget. Kita sudah pergi ke Aceh. Itu Bapak Ibu. Nah, jangan banyak-banyak cerita. Oh Bang, kami di sini ya. Udah mampirlah Pak Pendi. Nanti selesai mampir tujuannya apa? Ya dikasih salam tempel saudara.
Nah, itu juga tujuan. Kita hilangkan tujuan-tujuan yang ada di dalam hati kita. Sekalipun kita butuh biaya dalam penginjilan, tapi bagaimana jangan ada celah untuk kita berharapkan uang. Kita butuh uang, tapi bagaimana jangan ada celah. Ini seperti Bang Erwin kemarin. Waktu pergi, Bang, bagaimanapun abang harus singgah di rumah. Tidak, kami singgah, harus singgah. Kalau kami kebayang Bapak Ibu, kalau singgah, itu makan kami sudah free. Bang Erwin yang bayar di Medan. Pasti kami dikasih uang untuk isi bensin. Untuk etol pasti dikasih. Karena Bang Erwin sudah bilang, nanti Bang semuanya kita tanggung. Tidak, kami mampir Bapak Ibu. Kalau mampir pasti dapat apa yang dalam hati kami ini. Kalau kita mampir saudaraku, kita akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kita pergi terus. Untuk tujuan. Nanti pulang baru kita mampir. Ini Bapak Ibu, penginjilan, pelayanan. Tuhan sediakan. Makanya pujian mengatakan, saya suka sekali pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Dia tunjukkan kasih setianya. Dia menyediakan apa yang kita perlu, kata pujian itu. Bukan saja apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita pun Yesus sudah sediakan. Karena Yesus Kristus adalah Yahweh Jireh atau Jehovah Jireh. Yahweh yang menyelamatkan, Yahweh yang menyediakan. Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus adalah Yahweh Jireh atau Jehovah Jireh. Artinya Yahweh yang menyediakan. Nah, Yahweh yang menyediakan, Jehovah yang menyediakan. Kalau Jehovah Rafa, Yesus Kristus Jehovah Rafa adalah Yahweh yang menyembuhkan, yang memulihkan. Nah, seperti terjadinya Jehovah Jireh di saat Bapak Abraham ingin menyembelih, ingin mengorbankan Ishak. Ya, dia yakin benar bahwa yang dia lakukan inilah perintah Tuhan. Dan tidak akan dia batalkan perintah Tuhan itu. Dia pergi ke sebuah tempat. Dia melakukan. Begitu dia taruhkan pisaunya di lehernya Ishak, langsung Tuhan gantikan dengan seekor domba. Jadi yang dikorbankan siapa? Ishak apa Ismail? Dua-duanya tidak dikorbankan. Yang dikorbankan adalah domba. Bukan Ishak, bukan Ismail yang dikorbankan, tetapi domba yang dikorbankan. Dua-duanya tidak dikorbankan. Haleluya. Ini dia. Kita dengar lagi. Lanjut, apa kata si Dali? Kenapa harus ada kata Allah di situ? Kenapa harus ada kata Allah di situ? Nah ini, saya nggak terima Bang.